berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara Sudi matahen angin aulongan Sudi dongan sapor seon danang dainang. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, mungkin sedang di rumah, di mobil, di kamar, di restoran, di rumah ruang makan, sedang dalam perjalanan. Kiranya Tuhan menyertai kita pribadi lepas pribadi pada malam hari ini. Seperti biasanya, Somana Somal setiap hari Kamis Somonon Ipatupa kita doa acara melalui Amazing Ministry, yaitu acara yang bernama Cakap-Cakap tentang Tuhan. Maka dahatai taringok Tuhan di Borginon dompak do di tengah-tengah hadir di tengah-tengah kita pendeta-pendeta muda dan begitu ya. Kalau yang sebelah kanan kita sudah cukup terkenal. Pendeta Aroski Naito, tepuk tangan dong buat pendeta Aroski. Dan malam ini seorang wajah baru, ya itu mungkin sebagian saudara sudah mulai si Anu udah tahu namanya. Tapi bagi yang belum tahu, kita akan perkenalkan, kita akan sambut Pastor Samuel Papahan. Tepuk tangan dong buat Samuel Papahan. Bisa ceritakan sedikit, perkenalkan diri singkat, tepat. Nama saya Samuel Papahan, istri saya Marita Damanik. Saya sudah memiliki 3 orang anak. Wow. Yang pertama perempuan, yang kedua dan 3 laki-laki. Dan saya melayani di gereja GCC Calvary Family sebagai wakil gembala. Jalan Sambul. Jalan Sambul. Dekat Jalan Aikada. Ya, dan juga ada beberapa organisasi misi yang saya terlibat. Ya, seorang yang aktif dalam ladang Tuhan. Dulu ayahnya, bapaknya yaitu pendeta Suari almarhum itu sahabat saya. Sahabat saya beberapa tahun kami tetap pelayanan sama-sama melalui satu lembaga pelayanan namanya ICM. Jadi kalaupun Pak Suardi sudah dipanggil Tuhan, sudah dekat Tuhan Yesus, sekarang anaknya dekat saya. Dekat kita. Puji Tuhan. Baik, malam hari ini adapun tema kita seperti Bapak Ibu Saudara sudah tahu melalui flyer, yaitu 1, 2, 3 tetap semangat di tengah COVID gitu. Jadi ada alasan kenapa kita mengangkat topik ini, judul ini, tetap semangat di tengah COVID ya. Jadi Wilala waktu ngai butuh hambungan Jogi sudah mutar. Oke. Nah, Wilala mari di maju kita. Asa semangat justru pemirsa, penonton sudah terlibat di acara Ukam. Asa semangat dong. Oke. Ramai kita dah. Jadi on dikutip sian Amsal berapa? Jalan hidup orang benar. Amsal atau Mazmur itu Bang Ijul? Amsal 4 ayat 18. Jalan hidup orang benar seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Lapatanna jadi terang naik semakin full, baik di tengah situasi redup, tetapi matahari akan tetap terang benar tersonima ngulni halak na hok di bagasan kebenaran selalu jalan hidup orang benar. Mari kita sama-sama menyanyi. Orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidak lagi biarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jualah yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh
Jangan lupa like, komen, subscribe ya. Nah, jadi semua ini materi di Amsal 4 ayat 11 asal ulangi tajahang kan sini kita bertolak ada dua ayat non se nama ayat nomor 2 hon sian Habakuk to ali pajolo maju sian Amsal 4 ayat 10. Oke, di bahasa Batak mantap. Bahasa Batak pajolo nih. Ujahang mali kita dah. Seorang mali dok di poda molo bahasa Batak poda ni Raja Salomo 4 ayat 10 kan itu. Nah, alai anggo lapang ni halak partigor tudos tubuh hasiang ari lam tutiurna do sahat rohi hosni ari. Saya ulang korda, alai anggo lapang ni halak partigor tudos tubuh hasiang ari lam tutiurna do sahat rodi hosniai. Bahasa Indonesia rapita macam sada dua tolu. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Laus tajahahon ma anu mula pengkatuson sian Habakuk tolu ayat 10 itu do 10 alu. Ujahang mau jadi bahasa Batak kan ya? Oke. Aidang martubur di sihau atau jauh jala idang marperbue aka hau anggur labang do bunga ni hau jetu jala idang dapat si panganon siap aka hauma rasik do aka biru-biru sian bariang jala idang dombe jongki di bagasan barat. Asal takas bahasa Indonesia terjahal sada dua tolu. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tidak menghasilkan bahan pangan, kambing domba terhalang dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat langsung ayat 10 bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, oke. Dalam bahasa Indonesia kita bacakan, oke. Namun, ya 1, 2, 3. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, berdiam-diam di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Amin. Jadi apa kadongan sahabat di bagas Yesus Kristus, ya Bapak Ibu Saudara, guys, dimanapun engkau berada saat ini. Kedua ayat firman Tuhan ini menjadi suara Tuhan. Jadi suara ini Bapak narotu hita, manopot hita, mempergugui roh hati kita, menguatkan hati dan roh kita. Karena tidak dapat dipungkiri daftar pasining hawa kadongan selama 5 bulan COVID on nunga macedurang halak na drop semangatnya, ya. Banyak orang yang sudah drop semangatnya, Bapak Ibu Saudara, karena memang realita yang tidak bisa kita pungkiri lesunya perekonomian. Tapi yang terutama memang banyaknya orang meninggal belum waktunya dalam tanda kutip karena diserang oleh virus corona, dan juga karena dinyatakan diserang oleh virus corona, ya dinyatakannya dalam tanda kutip, membuat orang drop semangatnya. Orang keluarga yang mengalami musibah alami corona ini, bulan-bulan COVID itu menjadi bulan yang sangat menekan, bulan-bulan yang sangat mengintimidasi dan yang merampas semangat untuk sukacita ini. Gudang jomanda di Indonesia, di seluruh dunia. Nah, kenapa dua lebih merata soal kelesuan ekonomi, soal kelesuan perhepengon. Kira-kira tolu minggu nasalku ada masalah hamba Tuhan menelpon aku. Nah, apa nggak lima tahun tak berkomunikasi dengan dia tahun karena satu dan lain hal. Tapi dia memberanikan diri untuk membangun komunikasi lagi kembali dengan saya, dan saya menyambut dengan lapang dada.
Lalu setelah kami bercerita ke sana kemari, tadi waktu keadaan dampak daripada COVID ini sangat maibarat tu sada titik madok ai sian pe apa pandita katanya disebut satu nama seorang keluarga kaya raya di salah satu kota di Indonesia. Nggak usah saya sebut di mana, tapi di Indonesia yang pasti. Dia bilang begini, sian pe HP Pak Deta. Subiji sian kandungani katanya begitu. Tong duluan lagi drop semangatnya lagi dakolan sebenarnya berkurang income di keluarga. Kebetulan jenis usaha di keluarga usaha memang tertutup ditutup memang agak disengaja ditutup pemerintah usaha model si songonon. Hinorhoni mencegah jangan sampai terjadi pertemuan keramaian dan lain sebagainya. Pokoknya usaha di bidang pariwisata begitulah. Kan begitu. Tak kusangka dalam bahasa Batak hidup di mana? Tak kusangka pendeta HP mana pe itu lumayan lagi dengan pemasukan di perusahaan ini. Lima penduduk di mana kurang lebih seperti itu. Apalagi masuk kita nanti katanya kan begitu kan. Nah, saya tarik kesimpulan bahwa hanya salah satu sampel, hanya salah satu contoh mewakili banyak jenis pengusaha atau banyak jenis perusahaan yang memang tidak menghasilkan income. Bayangkan selama berbulan-bulan. Apalagi kalau itu perusahaan yang itu andalannya, sedangkan perusahaan lain tidak begitu sebesar perusahaan tersebut misalnya, itu pasti pengusahanya, karyawannya, dan orang-orang yang hidup lewat perusahaan tersebut pasti drop. Ya. Jadi ima salah satu realita di tengah-tengah masyarakat rupani. Jangankan orang biasa, ya, orang yang sekaya raya orang tersebut pun mengalami kelesuan. Karena dampaknya sangat terpukul perusahaan mereka. Apalagi rakyat memang dalam bahasa Batak istilahnya marhais mantuduk kan harus keluar di hari ini untuk mendapatkan uang hari ini asal mangan istri do anak pun dan dokter semuanya. Mau pegawai tetap bagaimana di pemerintah mungkin stabil-stabil saja. Kalau dia pegawai orang kunci di perusahaan swasta yang stabil, dia pun stabil-stabil saja. Kalau di perusahaan nasional stabil bagaimana? Meskipun dia seorang manajer atau pimpinan tertinggi, dia pun tidak stabil juga. Gambaran menyeluruh rupanya di kondisi di COVID si songonarium. Jadi ausian sisi income manang sian pakai pengon, doh sian sisi sosial manang king coba wangkat kata penginon rupani fakta realita kan itu bahwa memang banyak orang yang lesu, yang drop semangatnya, di mana pada malam hari ini perlu kalian mesti semangat, kita bagi semangat, amin kan itu kan kita bagi semangat kepada mereka. Jadi mungkin Pastor Samuel, Pak Pahan, dan juga Pendeta Aroski Naibahu mungkin bisa melihat, kalau tadi kan sisi sosial lah kan begitu ya, kemudian sisi ekonomi, mungkin sisi nasi, ada melihat, mengamati di tengah-tengah masyarakat ada orang-orang yang letih lesu dan hampir tergeletak, bahkan mungkin sudah ada yang tergeletak, supaya konek asal relevan tuh 2 ayaton kan itu bila latar soni maju pembuka sianau ulala buin langsung diudu tiap kadongan bertolak sian baik Habakuk tolu ayat 1 demikian juga sian Amsal 10 Amsal berapa tadi Bang Ijung? 18. Jadi ya kita persilakan langsung saja Pastor Samuel ya berbagi apa kira-kira di tengah masyarakat yang sudah diamati saat ini yang memang perlu kita kasih semangat kepada mereka. Silakan. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat kesempatannya. Ya, mungkin saya tidak bisa lancar bahasa Batak. Enggak apa-apa, campur.
Woi, ada usaha. Ya, saya usahakan. Jadi ya, mau lihat deh. Jadi ya, saya pribadi juga lihat khususnya di jemaat kami dan beberapa pelayanan. Memang ini terjadi di mana-mana. Bahkan krisis kali ini bukan hanya menghantam menengah ke bawah, justru lebih banyak menghantam menengah ke atas. Justru itu pula ya. Ya, karena kebanyakan yang menengah ke bawah karena sudah terbiasa hidup susah, jadi tidak begitu ya memang susah, tapi tidak begitu susah atau stres yang menengah ke atas. Ya, masuk akal. Ya, masuk akal. Nah, jadi seperti itu. Nah, cuma yang saya lihat adalah yang ada karena ada beberapa orang yang juga susah, yang bisnisnya juga mengalami goncangan, tapi tidak semua juga artinya stres, galau atau mungkin sampai panik atau segala macam. Dan yang saya temukan hanya orang yang stres karena tidak tahu solusinya. Ya. Tapi orang yang tetap bertahan adalah orang yang tahu solusinya apa, berusaha mencari solusi. Nah, sama seperti ini firman Tuhan tadi dikatakan bahwa ya sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun tidak dari Habakuk 3 tadi mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah, yang jadi pertanyaannya, kenapa firman Tuhan katakan walaupun situasi seperti itu, kenapa dia sanggup beria-ria, bersukaria? Karena jawabannya sebenarnya di ayat 19. Ya. Nah, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Karena Ayat 19 ya. Karena dia tahu bahwa dia memiliki pengetahuan, dia memiliki informasi bahwa Allah Tuhanku itu kekuatanku. Jadi walaupun walaupun tidak menghasilkan, tapi karena dia tahu bahwa ada satu solusinya yaitu Tuhan, dia tidak akan khawatir. Dan yang sebenarnya ini pernah khotbah saya. Yang menarik sebenarnya kalau kita baca seterusnya, ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekasih dalam Yesus, kalau nanti lihat di YouTube, cari kata kuncinya rusa berjalan di kaki gunung. Iya. Saudara kan mengerti apa arti firman Tuhan ini. Rusa setinggi apapun, seterjal apapun kaki gunung itu, dia bisa berjalan naik ke atas. Iya, iya. Nah, itu yang dikatakan Allah kekuatan kita, membuat kita mampu berjalan setinggi apapun masalah, seterjal apapun masalah, halangan. Tuhan memampukan kita. Sehingga kalau kita tahu informasi ini, tahu kebenaran ini, itu akan membuat kita mampu berjejak di bukit-bukit. Kita mampu tetap fight dan survive di tengah-tengah COVID. Nah, itu sebabnya saya sangat menyarankan dalam segala situasi, mulailah hari ini kita belajar untuk merenungkan firman Tuhan. Setuju. Ya. Harus kembali ke firman Tuhan. Karena kembali lagi Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6 mengatakan orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam apa saja yang dalam operasi. So, saudara, Bapak Ibu sekasih dalam nama Yesus, ini yang harus kita lihat. Jadi kalau kita tahu jalan keluarnya, pasti kita tidak stres lagi. Iya, setuju. Iya, ini betul. 3 ayat ini sebenarnya ayat lain saling terkait, tapi masuk kepada Mazmur 1 ayat 1 ini juga menjadi sebuah sebuah kebenaran yang mutlak. Enggak sekedar pengetahuan tentang kitab suci, enggak. Lain kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak ini berbicara tentang kebenaran mutlak Sang Allah. Itu kan Sang yang berfirman ada di dalam kan. Nah, berbahagialah orang yang tidak kayak ayat-ayat mungkin ayat 3 langsung ayat 3 langsung kan. Ya, kita tunggu. Mesti kembali kepada ini. Tetapi yang kesukaan nanti sampai bisa ayat 2, 3, 4 ya tolong. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan, dan ia merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air
Jadi ditanam di tepi aliran air, jonok tu sumbernya iki iman Yesus, kan begitu ya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak lain daunnya, nggak pernah lesu semangatnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau ayat 4 coba kita lihat. Oke, jadi di Yeremia 7 ayat 17 dikatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, kan dikatakan di sana bahwa dia tidak akan mengenal panasnya terik matahari. Itu kan. Jadi baik Mazmur Sada maupun Yeremia berbicara tentang tidak mengenal mulhadawata nadang diterge nampe hal yang potir. Itu keluar bahasa yang paling kuno itu. Hal yang potir itu apa? Paceklik, masa sulit. Oke, itu dong kan tidak akan terkena kan begitu. Oke, mungkin langsung disambung sama pendeta Aroski. Baik. Oke, sebenarnya memang nahubere di parguluat saluhuna. Jala ondo mungkin bincang-bincang una palagi na huwa atu tuakana tua dungai tuakana tua ta kuasa sedang kusoni sebenarnya kita na pabiar hudo di lebih gudang biar jala saya mau ni pasingot tentang hatani Tuhan, dipaingot hatani Tuhan, istilahnya di anjuran kita ngoti firman Tuhan. Mudah kita mandok ada gudang jolma porti hidup. Artinya apa? Sering kita mengaiton kehidupan kita, mendasarkan iman kita, tu daging kita, dan tu hatani Tuhan. Jadi tadi kita tahu ni Bang Jogi nanti tentang Alepotir. Paceklik. Ingat tentang bangsa Israel. Hal misir teh na mengalami 10 tulah. Ya, 10 tulah. Mau cerita firman Tuhan mau kisahkan tiki tentang bangsa Israel na so dilihat keluar sian tanah perbudakan. Artinya apa? Siapa raja deh? Firaun, Raja Firaun, ngotot ikut bangsa Israel juga dibudak. Di sampai ibadah Tuhan tulah sampai 10. Masa puluhan ima nerokna kematian anak muhabadi. Anak paling besar, anak bawah, anak sulung ini mah. Kalau nak bayangin di sini, bangsa Israel pasar tenang dalam hal menghadapi 10 tulai sampai kematian anak sulung. Nah, lihat hatan itu Nina, baik kamu mah muda ni domba biru di atas di bitu nih. Nah, boy walan sono. Bangsa Israel bahasa dan media ditiki alana diingot talaki hatan itu na sampai tu halaki. Ala diingot talaki Tuhan makata itu halaki bahwa tiki di baik kalati muda di biru di atas pitunya lagi. Bahkan halimpo diripe dang menyentuh halaki. Dan menginona tu panuluan bangsa Israel. Jadi nahurok tuak kadongan tuak kadamang dainang opung tulang sude mak akadongan naposo terlumobi. Terlumobi akadongan naposo. Mau dia mati sendiri. Tabain mah hapo rusata di panggulota holan hata di Tuhan. Sama di bang papa nak bang Samuel bahwa ikut terus mahita bersekutu dot hata di Tuhan. Hata di Tuhan. Mazmur itu nakin yang bertekun dalam Taurat Tuhan siang dan malam. Jadi tuak kadongan tu sude nama BG atsaraon nama ikuti atsaraon mulai sadarion mungkin halian hari-hari lewat kita mungkin acuta tentang hata di Tuhan. Jadi mulai sadarion satu sotorusna kita dan taboto adiga sai pabito. Alina taboto Tuhan mengharamon kita sampai di milenium. Amin. Haleluya. Iya, puji Tuhan. Lasu terus semade mula menita kembali kita ke Habakuk. Iya.
Mula kita tuh Habakuk tolu ayat 10 itu 10 lalu 10 sia kan 10 lalu maparjolo lalu bahasa Indonesia mah asal taktas kan. Jadi hujah sahalinai ai perlu ulah-ulah kan itu kon merenungkan firman Tuhan siang dan malam lapatanna di parulah-ulah kon kan itu kan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, baru nama faktor, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, urat belum, ayak mangolo sarung jagung, boras, kan begitu ya, bawang, tomat, jeruk, kan begitu kan? Bahan makanan. Tersoon namasa di tanah karo, nami munasal tunarwa hai, madamu berjatuhan hujan es, asa-asa itu Pak. Itu kan kayak pertanda gitu bahwa ada kemungkinan kan itu kan, ada kemungkinan ladang tidak menghasilkan buah, tidak menghasilkan makanan. Ya. Artinya Tuhan memperkenalkan gitu. Kalau itu terus menerus di seluruh Indonesia contohnya, ya semua mau ladang mau sawah tidak akan menghasilkan bahan makanan. Nah ini perlu kita tahu bahwa ada realitas seperti itu. Kalau Tuhan izinkan kan itu kan masuk ke tuna palimahon, kambing domba terhalau dari kurungan, akal napinahan, apapun ternak kita, apapun usaha kita, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini berbicara tentang usaha kita kan. Sekalipun apa jenis usaha budak sonari, sekalipun 433 dipajang kurang anuhor dari busuk akal binuan, apakah jualan naik buah, sayur, deke, ikan segala macam bisa saja tidak laku seperti hari-hari biasa. Ini peni gudang di Jorma, nah umuran bahkan bunga jatuh income-nya. Jadi mana tarsongon gudang jenis perusahaan tanpa maksud meremehkan, ya. Ada banyak jenis income orang sekarang jatuh. Bisa misalnya dan gudang berpenumpang, angkot misalnya kan gitu ya, rumah makan misalnya kan, apalagi ya yang menurun sekarang income-nya. Akta guru les, somonau kan, guru les bahasa Inggris. Orang ini, alami COVID, karena memang dan faktor hepeng semata-mata alami COVID itu menghargai peraturan pemerintah. Gak ada 5 bulan tak gua jadi dia kapan kita les bahasa Inggris. Abi udah tidak tahu kapan kita murid atau ada udah kasih sekolah atau kan? Ternyata ada. Baru ada perusahaan-perusahaan mungkin tetap tanpa mengurangi rasa hormat, misalnya akan rental mobil rental kan kurang nuai gede soalnya kan kurang dihalak berdelani kan. So di Samosir contohnya kan ala daerah polisi macam gudang penduduk Samosir nuai selama 5 bulan berlangsung 0 rupiah. Anu potongan memang 100% pengguna sidang di bidang wisata 0 rupiah, jadi memang sangat menyedihkan. Landoh anak asing banyak sekali. Apakah dia jasa, apakah dia produk? Kan itu kan jasa pun banyak tak terpakai, produk pun banyak tak terjual. Tidak semua tentunya kan gitu ya. Memang ada produk tertentu yang masih tetap dibutuhkan orang, seperti sembako, seperti pulsa komunikasi ya, untuk telekomunikasi dan seterusnya. Ada yang kemudian bohala nuai naso nakona tu ayaton Habakuk 10 Habakuk tolu ayat 10 itu dohot ayat masa terus kan alai songon nang binukan ni Pastor Samuel pakpahan nabi binukan tunggu apa kalau naik bako pakpahan sudah putar tunggu hadur nama trio nama kalau trio nama tu trio nama mana kau siapa tahu nggak si ganti pakpahan trio nama tu tahu. Jadi nak pinasa ni Pastor Samuel lagi papahan
ngai bukan mana menggali siang ayaton. Masuk mahita tuh ayat 18 ya, ayat 18. Ikonon donang boy kita keluar siang koridor firman. Memang harus kembali ke firman dan harus kembali kepada sang firman. Tadi donangkan bahasa Indonesia maka berengat tongane bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kita buka. Oke, yang di bawah. Dan namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Wow. Ini dia. Nah, jadi mungkin suara itu mengatus ini gulang jolma. Ini kontradiksi. Kalian bertiga enak aja ngomong. Ya. Kan bukan kalian yang merasakan. Saya ada aku udah mulai turun. Kalian enak aja ngomong. Kan cuma ngomong. Sebenarnya enggak, kami juga masuk dalam musik ini. Ya. Nanti kami akan bersaksi satu persatu bagaimana hasil trust kami kepada Tuhan membuat kami survive. Ya. Nanti itu di sesi berikutnya berikutnya kan. Alain namanya saudara-saudara ikotong no hitatong siap bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Di Hawa Kadongan, inilah yang aku lakukan dengan istriku, Ocha, baru siang-siang di rumah. Bayangkan, mau kerja apa? Ya. Kan memang itu realita gitu loh. Mau kerja apa? Udah saya bilang, pelayan saya biasakan sebagai penginjil khotbah keliling kemana-mana, kemudian juga mengajar. Sekolah pun tutup, SD tutup, kemudian mengajar sejumlah pendeta supaya bisa menjadi English speaker gitu kan, itu pun tutup. So what? Yang kami lakukan, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Orang tetangga mungkin mengira ini stres atau sukacita. Enggak, pusing saya. Apa kata orang? Yang aku tahu, aku sedang melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu bersorak-sorak dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku dari COVID. Kan gitu, itu yang kami kerjakan. Serius. Itu yang kami kerjakan, nyanyi, bersorak-sorak, beria-ria. Nah, kan kemudian karena apa? Karena ayat yang berikut kan apa dikatakan ya yang berikut itu? Itu kan? Jadi dalam nama dokter ujang habisian hamotan bukan. Kami hanya ingin berbagi bahwa ketika kita melakukan firman Tuhan itu terbukti itu tahu karena jago gitu iman nih trio nama tertuan dah. Nah, saya bacakan buat kita karena Allah Tuhanku itu kekuatanku itu tahu. Yesus adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Tokin naik telepon, Bang, abang di rumah. Kenapa? Ini kita mau antar bantuan. Itu gitu. Jadi karena Tuhan yang berkuasa atas semua kantong. Amin. Jadi Tuhan Yesus sudah berkuasa atas semua dompet. Berapa miliar dompet di dunia ini? Taruhlah 6,8 miliar. Tuhan Yesus berkuasa atas semua dompet. Bahkan Efesus mendokter bahwa hitau kepunyaan Tuhan. Alani matong kan? Nah, ini loh. Jadi kita harus tahu bahwa Tuhan itulah kekuatan. Dia membuat kakiku seperti kaki rusa. Bayuntung dah. Ayo kan ngeduk bisa ada hubungan. Baik emak. Life begin at 40. Kan bilang life begin at 40. Tambah 20 ada. Tambahkan sendiri. Alai ini dari jumpa tuh kan. Wah, pokoknya semangat seperti kaki rusa. Seperti soal dia kan. Memang aku lah
kiranya lalu belakang udah nomor 1 menurut saya. Alay tadi gua kaki rusong memang ya na besok di Bang Samuel lagi. Ya. Bodoh berengotan di YouTube, bahkan di video YouTube tentang kaki rusa, rusa menaiki gunung batu. Ini tuh pindah di mana? Gunung batu. Di mana tuh pindah di mana? Modal tuh ruson nasional tuh partai. Sama ini boleh mana? Terpilih tuh. Bisa jadi mana? Oh, naik kok bisa. Jadi bodoh kebe sebagai si pasingok tuh kita. Dan si pasingok, lu bisa si pasingok tahu bahwa ini adalah ciptaan Tuhan dan Tuhan buktikan bahwa ciptaannya yang bernama rusa itu kakinya itu bisa lari di Bukit Terjal atau turun Bukit Terjal. Amin. Tuhan sedang berbicara melalui Habakuk ayat 19 ini bahwa Tuhan rusa ciptaan Tuhan itu bisa gitu loh. Aku mau buktiin loh, guys, kata Tuhan. Gua buktiin ya, kata Tuhan kan. Nah, dia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jadi molotah haposi lo Tuhan Yesus kekuatan boleh lo kaki tahun berjejak molot Tuhan upen bukit-bukit di Pagoluokta kan, bukit persoalan, bukit tantangan, bukit kesehatan dan lain. Boleh kaki kita berjejak kan gitu ya. Oke. Nah, jadi Mas satu iman mainkan tong naga jawaban harus percaya kepada Allah yang berfirman di dalam Habakuk 3 gitu. Dan tahu semua musetu, mulak kita musetu Amsal 4 2 11 teh. Amsal 4 11. Nah, ya, oke. Bukan 24 ya. Bukan kan kok dulu. Ya, nah. Ya. Silakan, saya persilakan Pastor Samuel untuk berbagi lagi dari sini. Tetapi jalan orang benar. Silakan berbagi. Amin. Ya. Gitu. Nah, saya harap bisa bahasa mata tapi oke. Baca apa nanti? Alay. Jahat nanti. Bahasa mana? Saya coba-coba mana ya? Coba aja. Bahasa mata kan Kurang. Alay anggo labang ni halak apa tidur tudos tu hasian ari lam tiur satu roli Hostnya. Bahasa Indonesia bahasa Indonesianya tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Iya. Nah, yang saya mau garis bawahi dan mau angkat dalam bicara mengenai orang benar. Iya, setuju. Banyak orang berpikir orang benar adalah orang yang sempurna, orang yang sudah melakukan firman Tuhan, sudah banyak hafal firman Tuhan. Tapi kalau kita kembali dalam Yakobus 5, ada definisi orang benar di sana. Iya. Dikatakan di situ bahwa orang benar doa kata ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar besar bila yakin dan bila dengan yakin didoakan sangat besar rasanya. Ya, kalau kita melihat di sini kita mengatakan orang benar itu adalah orang yang saling mengaku dosa dan saling mendoakan. So firman Tuhan hari ini mau mengatakan seberapa buruk pun masalah kita, seberapa buruk pun masalah kita, kalau kita saling mengaku dosa dan saling mendoakan, kita adalah orang benar. Mengakui bahwa itu bahwa kita berdosa. Iya. Terutama kan? Ya, betul, setuju. Dan bukan hanya saling mengaku dosa, saling mendoakan. Saling. Jadi ini yang saya dorong pada jemaat, jangan doanya seperti ini. Tuhan jamah orang kaya ini supaya memberikan sumbangan. Iya. Tapi doakanlah Tuhan, doakan mereka nggak makan Tuhan. Kita menjadi berkat doa karena doa kita besar kuasanya. Nah ini adalah orang benar sehingga tadi di Amsal tadi katakan bahwa kita akan semakin terang sampai rembang tengah hari. Iya. Nah itu adalah orang benar, bukan harus saudara harus orang sempurna, tapi saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Maka kita akan tetap berjalan seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Iya. Atau langsung lanjutkan Bang Aroski, saya ingin juga rindu menggali dan mempertajam Amsal 4 ayat 18 tentang orang benar. Ya, tadi sudah dimulai, saya akan tambahkan lagi. Jadi semua orang yang menerima Yesus Kristus
Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, masuk status orang yang dibenarkan. Amin. Nah, di sini unang mabiar kamu marhaposan tu Tuhan Yesus ala di gudang di dosa muna. Nah, penting tak akui tapat hatopo dosa ta tu Tuhan Yesus jala tapat hatopo dosa ta tu sesama baru tikos kita orang benar. Nah, itu toh kan kita sudah dibenarkan. Nah, sebagai orang sudah dibenarkan, kita harus hidup sebagaimana mestinya orang benar. Kan itu toh kan iko marhaposan tu dibata jalan marhaposan tu hatan dibata dan pakai konsep nasing dan toh asa connecting aka artana disugoi. Amin. Kan ada udah di Efesus 3 ayat berapa 3 kata bahwa harta rohani tersimpan di surga buat kita. Ya. Jadi asa boy tak download. Ya. Sebenarnya harta rohani na disugoi download menjadi harta jasmani kesehatan, harta materi kekayaan keuangan, doh aka peluang kerja, peluang bisnis. Itu tadi kita harus tetap dalam posisi dan hidup bersikap sebagaimana mestinya orang benar. Amin. Berpikiran benar, berbicara benar, bermindset benar. Itu kau kan? Unang pin kacau, unang pin campur aduk mindset tahun. Harus pokoknya satu. Kalau bahasa Indonesia pokoknya. Pokoknya. Dan Mazmur juga, Amsal juga dengan bagaimana seorang muda hidup benar hanya dengan firman Tuhan. Iya. Kembali lagi firman Tuhan. Jadi orang benar itu percaya total mutlak absolut 100%. Amin. Total mutlak absolut 100%. Sudah ini. Alkitab ini adalah perkataan-perkataan Tuhan yang pasti. Amin. Itu toh. Jadi jangan katakan karya kata-kata. Ya. Saya mau menantang setiap orang yang punya mindset kalian itu kan cuma karya kata-kata. Saya mau katakan Tuhan Allah juga berkarya dengan kata-kata. Amin. Pada mulanya Allah berkarya kata-kata. Pada mulanya Allah berkata-kata jadilah terang. Amin. Lalu kemudian Allah berkarya kata-kata jadilah langit dan bumi. Amin. Dan seterusnya Allah berkarya kata-kata. Berkarya dia. Karena gini loh. Ini tak sabar Jo. Bang Aros sabar Jo. Siap. Mulut orang benar. Amin. Kan tadi mindset benar, perkataan benar. Mulut orang benar bisa menciptakan situasi. Yes. Ya. Saya bersaksi sekitar tahun 2001 apa 2002 di Hotel Danau Toba. Waktu saya satu pelayanan dengan evangelis Dr. Johnny Pardede. Di hotel tersebut waktu itu terjadi semacam dalam tanda kutip perbedaan pendapat keras di antara salah satu partai yang ada di Indonesia. Waktu itu rapat di situ dibuat. Lalu ya warnanya di sekitar itu sudah didominasi oleh warna merah dan juga ada warna hitamnya. Kan begitulah partai itu kan. Wah, udah mulai ribut. Ini saya saksi hidup ini, udah mulai ribut. Jadi di entah itu di daily room itu rapatnya itu, tapi di sini di lobi, di lapangan udah banyak orang. Udah mulai tegang suasananya. Saya harus saksikan bahwa waktu itu saya terdorong untuk berdoa, kan berkata-kata, Ya. kan gitu. Saya terdorong untuk berkata-kata, lalu saya turun di tengah kerumunan, tetapi kayaknya suasananya cukup mencekam, menakutkan. Saya tidak mau berisiko dan sepertinya Roh Tuhan menyuruh kamu kembali saja ke kamar. Waktu itu kan kantor pelayanan kita Suara Nafiri yang didirikan oleh Bapak Johnny Pardede dan Ibu kan, Ibu Iri. Waktu itu, kantor kita kan di situ. Jadi saya kembali ke kamar dan saya berdoa, saya ambil gitar. Kan berkata-kata lagi kan? Ya. Saya ambil gitar, saya menyembah Tuhan. Dan saya mulai berkata-kata lagi. Segala
suasana kekisruhan, keributan, segala roh keributan, saya ikat dalam nama Tuhan Yesus. Saya bilang, saya kira-kira berkata-kata dalam doa dan penyembahan kurang lebih sekitar 10-15 menit. Lalu saya turun lagi ke bawah. Setelah itu saya lihat keadaan sudah tenang, dan akhirnya rapat itu sampai usai bisa dalam keadaan damai. Ini karya kata-kata. Amin. Ini karya kata, tidak banyak orang mendengar. Baru malam ini saya pernah buka kesaksian ini. Sesekali di tempat lain. Ini karya kata-kata, bukan saya, tetapi Roh Allah yang ada pada kita memberi kuasa kepada mulut kita untuk berkata-kata. Amin. Dan mengucapkan kata-katanya Tuhan. Yes. Jadi kalau mau hidup kita kuat, semangat, ucapkanlah kata-kata Tuhan. Yaitu firman Allah. Kembali kepada firman, hidupi dia, percayai dia, ucapkan dia, maka ucapanmu akan menciptakan situasi. Amin. Bahkan mulut kita juga bisa menciptakan uang. Sorry lah ya, agak materialistik kedengaran. Enggak, maksudnya ini, ketika kita berdoa, Tuhan, Engkau yang berdaulat atas semua materi yang ada di dunia. Engkau berdaulat memerintahkan kepada siapa Engkau mau. Amin. Tuhan saat ini, jika Engkau berkenan, tolonglah aku lagi butuh. Sebenarnya aku lagi butuh uang. Banyak kok kesaksian ketika orang terus terang terbuka kepada Allah bahwa dia butuh uang, Tuhan bisa kirimkan uang dengan cara Tuhan. Amin. Itu karya kata-kata, bos. Yes. Jadi ucapan kita itu berkuasa. Amin. Saya persilakan. Sebelum lanjut bersama maju akan dongan akan damang Ya. na manyaksihon na mayat na payudihon at sarato. Iya. Adong disan tulang hasiholan sidamuta. Selamat malam, Bang Olan. Olan. Di atas siapa itu? Oke, Kak Rosa Ocha. Natulaku. Ya. Osna Barimbing, Horas. Horas itu di Tangerang. Oh, udah. Oke. Ibu lanjut. Osman. Oke, lanjut ke bawah ada Hendris Hardis. Oh, Hardis. Oke. Ada di tengah-tengah kita. Kakak juga Kak Tirsa. Oke, ada siapa lagi di bawah? Terus siapa? Tina Hulu. Oke. Ya, Hulu. Tina Hulu, ya Hulu. Oke. Hulu. Jerry Simon Simanjuntak. Selamat malam untuk Jerry Simon Simanjuntak. Mestika Hastaida. Oke. Irma Arnita. Oh. Istri daripada Bang Samuel. Selamat malam. Terus siapa itu lagi? Imelda Iting. Oke. Ya, selamat malam buat Imelda. Syukur Laida. Okay. Ya, Aho bersyukur. Oke. Itu Ya, ada yang syukur. mungkin yang oke. Kami ucapkan selamat malam, semoga diberkati. Iya, amin. Itu diberkati. Lanjut mengusir tentang Tuayati lah, mula Tuayati. Tuayati bahwa orang benar. Anak ini coba Kak, Amsal berapa tadi? Amsal 18. Ayat 18. Dan sahabatku. Molo ni Bang Samuel lagi orang benar adalah orang yang berdoa kepada sesamanya, dan orang benar tadi apa saya Saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Bang Jogi tadi orang benar yaitu orang yang Menghidupi firman menghidupi firman. dan mempercayai. Molo siadau nolo nahu umpai hidup di permulaku. Orang benar adalah Sisi lain dari orang benar ya. Sisi lain dari orang benar adalah bahwa ialah orang yang percaya bahwa hidupnya itu adalah kepunyaan Tuhan. Amin. Ya. Efesus madok kita adalah kepunyaan Tuhan, ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan. Artinya sian ujung ni rambut satu ujung di sisi lontong Tuhan sudah pulang. Amin. Doa hosata. Dohosan. Tuhan Yesus tak pernah. Artinya tolong Tuhan tahu, Tuhan iboto, Tuhan dona hagabi kebutuhan. Ya, amin. Ada ada kesaksian yang sangat menarik di panmulaku tentang tarimot bahwa kita ciptaan Tuhan. Cuman sisi tentang realita kehidupan. Ya adung aparaku memberkati aku ada memakai sada motor Honda Supra 125 na injeksi. Oke, lanjut. Mungkin di sana tiki alami memang seperti biasa moloa mengisinya di motoron selalu pertama subai. Oke. Nah, di sana sisi memang mungkin alami buru-buru pada jago diisi minyak ketengan. Minyak ketengan jalan bensin.
Oke. Tang namang ale oma kesaksian realita dulu. Jadi kehidupan motor ala nama pakai minyak ketengan on. Gigi sada biasa ada kadang mengkulingket. Baik kamu bagi gigi sada biasa ada mau gigi tol do, start gigi tol baru mengkulingket. Ya. Ale gigi sada nggak mengkulingket. Kata ingat tuh. Oke. Nama masih motor dan waktu. Buat tuh bengkel nanti pinggir dalam ya. Ala dong doa di sipar bengkel. Apa doa kon? Le, ikut ganti klep don. Ngohora klep donin na. Sedia klep na niku 250 na. Di harotas dia mah bulu-bulu. Agame. Gabi tadi mo tau. Kan on Honda don. Kereta Honda. Mau bengkel na pinggir dalam kita mungkin rusak-rusak ringan dulu ya. Ale ibu masih itu bengkel Honda. Alane halaki do mangetahi do. Darat. Umum dua tuh bengkel ahas Honda dan di jalan Jenai. Buat depan bengkel. Dan pola masuk tuh bengkel dan pola masuk di Jomuntir non pola kepala bengkel doro. Kenapa, Pak? Enggak tahu nih, Bang. Masa gigi satu udah bunyi klep nah. Gigi saya ada dengan makunin klep nah itu. Memang coba mah do kepala mekanikor. Alay mana tong motor mana? Alana kan lulusan nahan tuh gimana lulusan montir Honda lagi. Ini bukan klep Bang, dan klep Bang ini. Nih pakai kamu udah minyak ketingan. Sonari lawa Bang isi minyak Pertamax tua. Alaun kereta injeksi do dan kaburator Bang. Isi minyak Pertamax tuh pom bensin gas sehari gugu anggu itu mah. Lama itu turbo dan tuh pom bensin. Isi Pertamax dulu. Lah toho lu, Bang. Isi gua musuh bagi bahkan gitu lebih startnya mah kuning bengkel ya. Artinya na untuk siap pun. Showroom Honda kepala mekanik Honda bahasa yang mana memutuskan pola alani minyak ketengan tuh. Alannya alana motor mana? Karena dia tahu. Alana motor mana sudah belum tentang mesin motor Honda. Motor tersebut. Alana si tole mana sih ini? Alana tamatan mekanik mana? Beda dohot. Nasi nasi bengkel lain pun nasi nauduk saking nauduk soal tuh kadoan tuh damang deng di tahun Tuhan doa punah Tuhan yang merancang Tuhan doa merancang setali nah tapi ibuku pesek ali tunggu kate di mata di Tuhan ini kan Tuhan di mata ini pertijam jadi nauduk soal laki atunya orang benar adalah orang yang mempercayai bahwa dia adalah milik Tuhan dan Tuhan yang ciptakan dia. Tuhan memberkati kita semua. Ya, jadi mula musim itu tu ayat ini baik Amsal 41 lalu maupun Habakuk tolu 10 lalu 10 sie. Kemudian kita tuh sih bahwa dia kadongan sono sautat baik dah. Ya. Kata kunci orang benar. Kata kunci orang bertolak dari kata kunci orang benar bahwa dia bisa hidup bercahaya di tengah-tengah redupnya dunia dan orang di sekelilingnya. Itu top. Jadi orang benar definisinya tadi ada beberapa definisi yang saling melengkapi tentang orang benar. Meski walaupun ada definisi lain tentang orang benar, kumpulilah semua definisi orang benar, apa-apa kita satuin semua. Apapun definisinya, orang benar harus bisa hidup bercahaya, bersemangat di tengah-tengah redupnya dunia gara-gara COVID ini. Ada tahu? Ya. Hutabai nanti nggak berjanji sesi kesaksian. Masih ada waktu sedikit kan? Hula kok kami mau bersaksi di kesempatan non bahwa saya dan istri memilih untuk tetap bersemangat, tetap semangat di tengah COVID, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memperdengarkan nama Yesus di tengah-tengah lingkungan kami. Karena memang kalau mau kerja pun tak ada yang bisa dikerjakan, bos. Ya udah kami ya menyanyi aja. Ya kan? Allah itu baik, sungguh baik bagiku, dituntut
yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Asih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama Yesus. Yesusku luar biasa. Nggak biasa di luar, dia luar biasa. Itu yang kami lakukan dan terpujilah nama Tuhan. Amin. Kami tetap bercahaya meski pernah juga saya seminggu lebih nggak ada tenaga. Nggak apa-apa, saya anggap itu sedang masuk apa namanya itu fitness kayak itu namanya. Iya, seminggu lebih saya nggak bisa berdua kalau nggak ada suara. Saya anggap aja saya sedang latihan otot rohani. Saya tidak berdiam diri, saya lakukan apa yang dikatakan di dalam Filipi 3 ayat Filipi 3:14 ya. Kan di terjemahan salah satu Alkitab bahasa Inggris berkata begini. Di dalam Alkitab Message dikatakan Filipi 3 ayat 14 dikatakan begini. Saya bahasa Indonesia kan langsung. Aku dapat mengatasi segala problema dan kesulitan di dalam Dia Yesus yang menginfus tenaga ke dalam diriku. I can solve all problems and difficulties through Him Jesus Christ that infus inner strength inside me. Saya ulang ya. I can solve all problems and difficulties through Him Jesus Christ that infus inner strength inside me. Saya harus datang kepada Yesus yang dapat menginfus tenaga baru karena aku sedang kehabisan tenaga, bos. Ya, karena memang kelelahan sehingga aku demam dan akibat demam ini seminggu lebih enggak punya daya. Aku datang kepada Tuhan, aku datang kepada Firman, aku dengar di YouTube, aku dengar puji-pujian. Karena itu semua sumbernya dari Yesus yang menginfus tenaga baru ke dalam diriku. Kan gitu. Nah ini fakta. Itu yang aku lakukan sehingga aku bangkit lagi, sehingga terus bisa Allah itu baik dan seterusnya bisa. Jadi kami di sini Bapak Ibu Saudara, kami bertiga di sini bukan mau gagah-gagahan, bukan juga mau pamer, bukan juga, tetapi kami rindu supaya Bapak Ibu Saudara juga, ayo kita sama-sama semangat di tengah COVID. Amin. Tetap semangat di tengah COVID. Amin. Karena ada satu pribadi yang memang dia spesialis pembuat pertolongan, pembuat jalan keluar di tengah-tengah dunia sedang sulit. Itu spesialisnya Tuhan Yesus. Amin. Sejak zamannya perjanjian lama bangsa Israel sampai kepada zaman perjanjian baru, pribadi yang sama ini selalu spesialis melakukan mujizat, membuka jalan dan memberikan solusi di tengah-tengah dunia buntu. Di tengah-tengah manusia itu buntu, mentok, maka di situ dia hadir. Nah, kita harus sampai kepada titik iman berkualitas seperti itu. Hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, jangan lesu, bangkitlah. Do something, whatever you can do. Lakukan sesuatu. Apa yang ada di tangan Musa angkat tongkat. Apa yang ada di tangan anak kecil, 2 ikan, 5 roti. Apa yang ada di tangan janda di Sarfat, cuma minyak. Apa ini namanya? Apa ini? Cuma tepung sama batu dan minyak dibuli-buli. Allah yang sama. Amin. You surrender it to God, you do your part, lakukan bagianmu. Amin. Ulah nama sak. Yes. Maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Amin. Dia bisa lakukan mujizat lewat apa yang sudah tercipta, tetapi dia juga bisa melakukan mujizat dari yang tidak ada menjadi ada. Amin. That's the God that we worship. Amin. Itulah Allah yang kita sembah. Iman Tuhan Yesus na taha persyai. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3, tetap semangat di dalam COVID. Kita nyanyi sekali lagi.
Terserah Abang harus mau pilih lagu apa. Kekuatan di Oke. Haleluya. Sudah kita mari deh. Kekuatan dalam hidup kita adalah Yesus. Bukan Tuhan yang Maha Esa. Amen. Bukan sekedar Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Namanya Yesus. Jelas namanya. Harus berani mengatakan nama itu jelas. Karena nama itu adalah nama Sang Bapa yang diberikan kepada Sang Anak. Yohanes 17. Jadi nggak ada keraguan tentang nama Yesus. Jesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru Ulala martangyang mahita. Hamu akan hino golongan di bangsa Yesus Kristus, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, tua muda besar kecil, mari sebagai tindakan iman kita, mari kita datang menghampiri Tuhan melalui doa. Saudaraku bisa berdoa di tempat, sementara kami juga berdoa dari tempat ini. Buat Bapak dan Saudara yang mungkin sedang mengalami keletihan, mari pandang kepada Tuhan Yesus Bapa kita yang baik. Jangan takut, jangan ragu, jangan bimbang. Datang kepadanya, pandang Dia. Dia dapat dipercaya atas semua perkataan dan janjinya. Kita berdoa, engkau boleh taruh tangan di dada. Di saat kami mengarahkan tangan kami ke arah monitor televisi ini, biarlah saudara merasakan jamahan Tuhan, bukan jamahan kami, tapi jamahan Tuhan. Saudara boleh memejamkan mata dan saudara juga boleh ikut berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa saat ini buat saudara-saudari kami, Bapak Ibu yang kami kasih, yang ikut menonton dan akan menonton acara ini. Kami berdoa,
manakala mereka sedang dalam keletih lesuan, manakala mereka sedang tawar hati, sedang patah semangat, maka mungkin ada yang hopeless. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, melalui kuasa Tuhan dan melalui kebenaran firman Tuhan, saat ini setiap jiwa yang letih lesu, yang berbeban berat, yang tawar hati saat ini, berkobarlah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami lepaskan api semangat dari Tuhan sendiri di dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah roh Allah yang menjamah engkau, membangkitkan semangatmu, membangkitkan imanmu, membangkitkan pengharapanmu, membuat kepalamu kembali tegak, memandang hidup ini, memandang hari esok. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap jemaat ini berani melakukan sesuatu, memulai sesuatu Tuhan, mengerjakan sesuatu sesuai dengan apa yang ada di tangan mereka. Mungkin tangan mereka tidak ada yang lain, tetapi mereka punya tangan. Biarlah Tuhan yang membuatkan tangan, setiap tangan-tangan ini, supaya bisa berkarya di tengah-tengah redupnya keadaan gara-gara COVID ini. Demi nama Tuhan Yesus, segala yang mengintimidasi setiap yang mendengarkan video ini, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang mengintimidasi, setiap yang mencuri sukacita, pengharapan, iman dari yang mendengarkan video ini, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Memang engkau iblis setan datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Saat ini kami patahkan rencana, kami gagalkan rencana, dan biarlah rencana Allah datang kepada setiap pendengar, sebab Yesus datang untuk memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya. Dan kita akan berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama di atas segala nama, di dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama katakan amin. Terima kasih buat kita semua. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.